Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Prediksi Postingan Lowongan Kerja Palsu Menggunakan Naif Bias, FVM, Decision Tree, dan KNN. Untuk anggota kelompok sendiri, saya Irgita Vila Cantika, NIM 107. Kakak Aulia Roshidan 081. Saya Fatin Nabila Putri dengan NIM 135. Saya Muhammad Hasan Kurniawan. Saya Hasan di 13. Akan mempresentasikan hasil UAS proyek kami. Kemudian latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Iqbal. Oke, untuk latar belakang, lapangan kerja sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial di sebuah negara. Penipuan lowongan kerja sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, kami ingin memprediksi lowongan-lowongan kerja palsu guna membantu membangun sikap awas kepada masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, analisis data, dan machine learning seperti Night Bias, SVM, Random Forest, dan KNN memungkinkan prediksi penipuan pada lowongan pekerjaan berdasarkan pola hidup individu. Oke, selanjutnya, tujuan dan manfaat proyek kami. Manfaat yang pertama adalah membantu para pencari pekerjaan agar tidak tertipu iklan lowongan. Yang kedua, memperkecil angka penipuan lowongan kerja sehingga para pencari kerja tidak perlu membuang waktu, tenaga, dan biaya. Yang tujuan proyek kami, yang pertama memprediksi kemungkinan sebuah iklan adalah penipuan menggunakan metode naif bias, SVM, random forest, dan KNN. Yang kedua, membandingkan dan menentukan metode yang paling akurat untuk memprediksi kemungkinan sebuah iklan adalah penipuan. Selanjutnya ada dataset. Nah, dataset tersebut terdiri atas 18 kolom dan 17.880 baris. Kolom yang tersebut terdiri atas kolom job ID, title, location, department, salary range, company profile, description, requirement, benefit, telecommuting, dan seterusnya. Untuk labelnya terdapat dalam kolom fraudulent yang diinisialisasi dengan angka 0 yang berarti bukan penipuan dan 1 bukan penipuan. Nah, dataset tersebut memiliki banyak nilai nol dan datanya imbalance, di mana jumlah lowongan yang bukan penipuan jauh lebih banyak dibandingkan yang penipuan. Oke, untuk selanjutnya, kita menggunakan metode KNN, Decision Tree, SVM, dan Naik Bias. Untuk penentuan metode evaluasi, akurasi untuk mengukur tingkat keberhasilan prediksi, kemudian precision untuk menilai keakuratan prediksi kelas palsu, kemudian ada recall untuk menilai kemampuan model dalam mendeteksi semua lowongan palsu yang ada, dan yang terakhir ada F1 score sebagai keseimbangan antara precision dan recall. Selanjutnya ada diagram alir proyek kami. Yang pertama, kami melakukan pre-processing seperti case folding, remove punctuation, stop word removal, dan lemmatization. Setelah dilakukan pre-processing, kami melakukan handling missing value, dan kemudian melakukan handling imbalance dataset. Setelah semuanya sudah seimbang, maka kami melanjutkan ke modeling. Berikut beberapa listing code proyek kami. Ini untuk cleansingnya. Ini beberapa kode untuk handling missing value. Ini untuk handling imbalance dataset. Ini untuk modeling naif bias, modeling SVM, modeling decision tree, modeling KNN. Selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh Sandy. Oke, untuk hasil pemodelannya sendiri sebagai berikut. Yang pertama ada confusion matrix dari naif bias. Yang kedua ada confusion matrix dari SVM. Next. Next. Oke, yang selanjutnya ada confusion matrix decision tree. Yang terakhir ada confusion KNN. Next. Nah, untuk perbandingan modelnya sendiri terdapat beberapa algoritma akurasi, precision, dan recall dan F skornya. Untuk akurasi naif biasnya itu 0,89, precision 0,91, recallnya 0,86, F1 skornya 0,89. Yang kedua SVM dengan akurasi 0,82, precision 0,81, dan
recall-nya 0,8, event score-nya 0,83. Selanjutnya ada decision tree, eh, akurasinya 0,86, precision 0,83, recall-nya 0,90, event score-nya 0,86. Nah, untuk algoritma terakhir KNN yaitu akurasinya 0,83, precisionnya 0,79, recall-nya 0,91, dan F-score-nya 0,84. Nah, untuk analisisnya, berdasarkan skor akurasi, naive Bayes itu menjadi urutan yang pertama karena mampu memprediksi tingkat kesalahan yang rendah, baik segi positif maupun negatif. Yang kedua, untuk skor precision, naive Bayes juga memimpin dengan skor sebesar 91%. Eh, Berarti naive Bayes ini memiliki kemampuan yang baik dalam menghindari false positif, sehingga prediksinya positifnya sebagian besar benar. Nah, untuk skor recall, KNN menjadi skor yang terbesar, yaitu 91%. Nah, ini mengakibatkan bagus dalam mendeteksi kasus positif dalam dataset. Nah, untuk yang terakhir, untuk event skornya, naive Bayes menjadi yang tertinggi dengan skor 89%. Nah, ini menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki keseimbangan antara precision dan recall dan mampu mempertahankan tingkat kesalahan yang rendah. Baik, untuk kesimpulannya, pada penelitian ini evaluasi terhadap 4 algoritma machine learning yakni naive Bayes, SPM, decision tree, dan KNN telah dilakukan menggunakan dataset yang telah kami ambil dari Kaido. Berdasarkan hasil analisis yang perlu dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, naive Bayes menunjukkan performa terbaik secara keseluruhan dengan akurasi dan event score yang tertinggi sehingga dapat diandalkan untuk menghasilkan prediksi yang konsisten. Yang kedua, ada KNN, lebih layak digunakan jika prioritas utama adalah meminimalkan kesalahan prediksi terhadap kelas minoritas atau false negatif karena nilai recall yang lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya. Yang ketiga, ada decision tree, menjadi pilihan yang unggul untuk keperluan interpretasi model yang lebih mudah dipahami oleh pengguna karena sifatnya yang transparan dan mudah dijelaskan. Dan yang terakhir, model SPM masih belum optimal pada dataset yang digunakan. Selanjutnya, kami akan menampilkan kode kami. Ini kode kami, seperti yang dijelaskan di diagram alir, kami melakukan scaffolding, kemudian remove punctuation, remove stopwords, dan melakukan lematisasi. Selanjutnya, untuk missing value, kami banyak melakukan TF-IDF dan perhitungan cosine similarity untuk mengisi nilai nol berdasarkan matriks heatmap yang kami tampilkan pada laporan. Ini kurang lebih contohnya seperti function. Di dalam heatmap tersebut, departemen memiliki keterkaitan yang kuat dengan function sehingga kami memilih kolom departemen untuk mengisi function yang nol. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk pemodelan, ini kode undersampling, modeling, dan ini distribusi hasil skor tiap metode. Itu tadi hasil proyek akhir kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.